Sudah kelihatan, Bu? Ya sudah. Oke. Tunggu sebentar. Bagaimana, Bu? Bisa dilanjutkan? Oke, bisa. Di apa namanya? Di slideshow dan di slideshow ya. Silakan. Izin Bu, ada yang belum di ACC Bu. Sudah, Bu? Ya, sudah. Oke, baik. Teman-teman sekalian bisa dilihat pada layar teman-teman. Di sini ada pembimbing modul Nusantara kita. Dengan hormat saya sebut nama beliau Larasati Sukma Dewi Bowo, SPMP MBA. Dosen pembimbing ini merupakan salah satu atau berprofesi sebagai dosen di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Negeri Gorontalo. Dosen pembimbing kita ini sangat menyukai hal-hal baru dan selalu mencoba hidup yang dinamis. Moto hidup dari dosen pembimbing kita, jangan pernah menyerah dalam mencapai sesuatu, apapun hasilnya. Passion dari dosen pembimbing kita yaitu teaching dan public speaking. Adapun data diri, tempat tanggal lahir, Gorontalo 27 Juni 1990, asal Gorontalo, campuran Jawa, hobi adalah memasak dan olahraga, dan lulusan double degree magister graduate UST Taiwan Scholars. Jadi dosen kita ini penghargaan 2 gelar magister di Universitas Brawijaya dan penerima beasiswa ke Taiwan. Dosen beralamatkan di Jalan Manado, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Adapun data diri untuk saya sendiri, dan saya Ikram Arauf, saya masih semester 7 di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis di hobi olahraga bola. Saya target buah manis ketika sukses. Passion saya di leadership and public speaking. Tinggal saya Oh, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Tidak apa-apa. Iya, soalnya iya kebetulan si Kak Ikram ini masih KKN, tapi kurang lebih sekitar 40 hari ya. Jadi saya lanjutkan saja. Oke. tadi dengan Iya. Ya. Sebentar ya. Kak Ikram ini saya sudah share. Nah, boleh dilanjutkan saja. Oke. Nah, ini biodatanya Kak Ikram. Silakan. Di mana tadi tuh? Sini. Baik. Tolong dari awal ya. Nama saya Ikram Arauf. Saya mahasiswa semester 7 Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis di Universitas Negeri Gorontalo. Saya memiliki olahraga di bidang bola. Moto hidup saya, jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kalau ketika sukses. Passion saya di leadership and public speaking. Data diri saya, tempat tanggal lahir Buol 12 September 2000, asal Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hobi saya olahraga. Saya mahasiswa penerima beasiswa afirmasi dikti tahun 2018 dan juga sebagai pembimbing public speaking SMA Negeri 1 Palele. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada dosen pembimbing kita untuk membawakan materi pertama modul Nusantara ini. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Ikram. Pertama-tama saya ingin melanjutkan perkenalan ya. Jadi
untuk terkait dengan modul Nusantara ini yang awalnya dilaksanakan rencananya adalah luring, namun karena kondisi kurang memungkinkan dan masih ada banyak pertimbangan sehingga untuk sekarang ini kita masih daring dulu. Nah, sehingga sebenarnya di dalam kita perlu kesepakatan dalam perkuliahan. Kalau untuk perkuliahan kita sepakat setiap minggu, setiap hari Sabtu dan Minggu selama 2 jam, jadi mulai dari jam 10 WITA sampai jam 12, namun kondisional. Itu paling maksimal ya, jadi mulai dari jam 10 sampai jam 12, jadi Sabtu dan Minggu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah selama perkuliahan berlangsung, teman-teman dimohon untuk menampilkan wajahnya atau video ya, karena itu adalah bagian juga dari pemantauan. Saya mau melihat teman-teman ini fokus apa enggak gitu saat menerima materi. Namun apabila memang Anda ingin mungkin izin ke toilet atau seperti apa, silakan matikan video, kemudian nyalakan kembali. Kemudian apabila Anda mau, mungkin ada minuman atau mungkin ada permen, boleh silakan sambil mendengarkan atau menyaksikan materi, Anda bisa sambil menikmati makanan ringan atau permen lah dengan minum. Lalu, nah kalau memang sinyalnya jelek, karena sinyal itu kan kita tidak tahu, kadang bisa bagus, kadang bisa jelek. Nah, Anda bisa matikan saja video saat menyaksikan perkuliahan. Nah sebenarnya ini kita mau lanjut perkenalan sama teman-teman. Namun karena materi yang hari ini tuh kita akan membahas mengenai sejarah dari tempat wisata yang ada di Gorontalo. Juga di dalam ada sejarah keagamaan. Akan tetapi ini materi banyak, jadi saya sudah memberikan assignment atau tugas untuk perkenalan teman-teman kita lakukan besok ya. Jadi teman-teman juga bikin kartu begini, nah bikin kayak begini, kayak punya saya dan Kak Ikram ini. Jadi Anda juga bikin seperti ini, di-upload, batas upload adalah besok sebelum masuk kelas. Nah nanti akan saya tampilkan satu-satu, nanti Anda akan perkenalan ya. Boleh begitu, sepakat? Baik, Bu. Iya, Ibu. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai mau ada pertanyaan kira-kira terkait dengan perkenalan ini saja dulu. Ibu, apakah harus nama saya Ti Hartanto dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Ya. Saya ingin bertanya tentang tugas perkenalan untuk besok. Apakah kita harus menyertakan video perkenalan atau hanya sekedar PPT saja tidak apa-apa? Oh iya, di PPT saja ya. Jadi PPT seperti ini contohnya. Ikut saja ini. Karena sebenarnya itu menarik juga, video akan ada di akhir dari pertemuan kita tuh. Jadi saya menjelaskan sedikit ya. Jadi konsep kegiatan kita tuh awal pertama kami akan menampilkan satu persatu dari sejarah yang ada di Gorontalo, baik sejarah maupun tokoh satu-satu. Kemudian di bagian akhir kita tuh seakan-akan menyimpulkan, oh di Gorontalo tuh ternyata ada ini. Jadi terakhir tuh kita akan mempelajari dan mengenal, oh ternyata Gorontalo tuh kayak gini. Jadi kami belum menampilkan secara utuh Gorontalo ini, makanan ini. Nah, belum seperti itu, tapi masih satu-satu dulu. Terakhir, nanti ada tugas yang bagian akhir tuh kita akan sharing budaya. Jadi nanti Anda akan bikin video di situ, lebih mengeksplor diri Anda dan juga daerah Anda. Begitu ya. Jadi untuk besok itu cukup PowerPoint saja, desain seperti ini. Boleh pakai Canva ya. Begitu ya. Ada lagi pertanyaannya mungkin sebelum kita mulai? Mohon maaf, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya. Saya Novita Tribujambi dari Universitas Mojoyo Madura. Ini, Bu, mohon maaf. Tadi sinyalnya agak buruk, Ibu. Untuk pembagian yang perkenalan diri itu sebelum masuk itu ya, Ibu, sebelum masuk perkuliahan modul Nusantara ini. Oke, terima kasih. Untuk perkenalannya besok, ya jadi besok tuh kita kan agendanya adalah materi tentang sejarah tokoh pejuang. Itu menurut saya materinya tidak terlalu banyak. Nah, sehingga besok kita perkenalan dulu. Jadi Anda bikin kartu itu tadi yang kayak begini, lalu Anda akan perkenalan satu-satu sebelum mulai kuliah ya.
Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baiklah ya. Nah, oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai yang tadi video sekilas sudah Anda lihat. Kalau memang mungkin Anda masih kurang jelas, bisa lihat sendiri di link pada dikti. Sudah saya, bukan link ya, di videonya. Jadi sudah langsung Anda bisa tampilkan. Itu video itu memang sebagian besar dibuat oleh mahasiswa UNG, dan yang saya mengambil video tersebut sebagai referensi ya. Jadi itu adalah salah satu video dari mahasiswa kami yang di UNG. Nah, baiklah, ini adalah peta Gorontalo, sudah jelas ya. Jadi Gorontalo itu dia terletak di Sulawesi Utara. Dulu adalah beribu kota dengan Sulawesi Utara, namun sekarang kita sudah menjadi provinsi sendiri. Nah, wisata religi atau wisata Bubohuta itu adalah wisata itu dia bersejarah, dan di dalamnya itu ada unsur kemasyarakatan, unsur agama juga, dan wisata tersebut itu dia berlokasi di pinggir pantai ini. Dia terletak di daerah pantai, jadi pada saat Anda mau pergi ke sana, Anda harus melewati gunung, kemudian setelah itu Anda akan menemukan pantai dan desanya tersebut. Nah, baiklah, di desa tersebut, ya saya kasih lihat. Nah, ini adalah tampilan gambar dari desa, namanya Desa Bubohu ya, Desa Adat Bubohu, wisata religi di Gorontalo. Jadi apa yang bisa Anda temukan di desa ini? Yang pertama adalah keagamaan atau kereligiusan. Kemudian yang kedua adalah monumen-monumen dari pahlawan maupun nama-nama pahlawan, baik foto mereka dan lain-lain ada di dalam sini. Setelah itu juga ada fosil kayu dan juga ada pesantren. Nah, namun semuanya itu tercover dalam satu desa. Nah, di sini ada Kerajaan Gorontalo. Ini tidak perlu dihafal, cuma cukup Anda tahu saja bahwa di Gorontalo itu dia berawal dari kerajaan. Dia ada terdapat 17 kerajaan. Nah, memang bahasa kami itu adalah bahasa yang banyak L dan O ya. Seperti kalau di sini ada yang namanya kerajaan lokal itu namanya Linula, kemudian dibagi-bagi menjadi seperti ini. Yang ada namanya masing-masing itu di dalam lokasi wisata ini. Oke, nah di sini adalah Bapak Sultan YM atau Yosef Tahir Ma'ruf. Dia merupakan salah satu dari raja atau sultan di Gorontalo yang ke-17. Jadi di sini penemu dari pelopor ya istilahnya, pelopor dari desa wisata ini adalah si Bapak Yosef. Nah, jadi awalnya daerah pantai itu kan tentunya lahannya itu banyak kapurnya ya. Nah, namun berkat usaha beliau membangun lahan, membuka lahan, kemudian disitulah menanam tanaman-tanaman pangan dan berusaha untuk bagaimana membuat caranya agar yang tidak bisa ditanami ini menjadi bisa. Dan beliau ini mulai menanam di desa wisata ini dari tahun 97. Nah, pas juga di desa itu mereka memiliki potensi air, sumber air yang di situ dialirkan ke lahan-lahan, kemudian ke masyarakat desa. Nah, bahkan Bapak Yosef ini beliau sebagai seorang sultan, beliau ini memiliki lahan dan yang dipinjamkan kepada masyarakat secara penuh untuk dibudidayakan. Seperti itu. Juga ada yang namanya edukasi kepada masyarakat bagaimana pemanfaatan eceng gondok atau pupuk alami. Jadi beliau ini sudah menuntut ilmu di Jawa ya, di Jawa, kemudian beliau kembali ke daerah dan mengembangkan daerahnya. Nah, ini tampilan di gambar saja, Anda bisa melihat lebih utuh di video ya, bisa Anda saksikan sendiri nanti. Nah, di sini, jadi yang tadi saya tampilkan tuh kayak ada gubuk-gubuk itu, gubuk-gubuk tadi itu di belakangnya itu dia ada fosil kayu. Jadi di daerah sini itu ternyata sudah memiliki peninggalan-peninggalan sejarah raja-raja kita yang
meninggalkan fosil kayu, bahkan dia sudah menjadi seperti bebatuan, sehingga mereka membeli label seperti ini. Nah, oke. Fosilnya ya. Oke, lalu di sini, nah di gubuk ini, setelah tadi itu Bapak Yosef sudah berusaha untuk, setelah lahannya sudah menjadi hijau, sudah bisa ditanami, masyarakat sudah bisa menjual komoditas. Lalu si Bapak ini pun akhirnya bikin ide untuk bagaimana kalau kita bikin wisata saja, tempat wisata. Kenapa? Karena potensinya banyak. Yang pertama tadi sudah jelas ada fosilnya. Kemudian yang kedua, dia wisata alamnya lebih dapat. Kalau tadi Anda melihat video di awal itu, dari laut, Anda di pinggir desa ini ada laut, kemudian gunung, jadi jelas sekali lebih asri dan lebih hijau. Next ya. Ini namanya gubuk Wambohe, bahasa Gorontalonya Wambohe. Nah, kemudian, nah di dalamnya juga tempat ini, tempat wisata ini, ada topoyo. Topoyo itu merupakan bentuk dari wadah yang digunakan oleh masyarakat dari Bongo ini atau Bubohu ini untuk menentang atau membawa ya, atau menyimpan kue atau hidangan pada saat memperingati Maulid Nabi. Nah, jadi saya langsung saja ke sini. Nah, kenapa ya? Jadi di desa ini tuh ada di Gorontalo itu budayanya, kalian mungkin di Madura tahu kali ya. Jadi kalau pada Maulid Nabi Muhammad SAW itu kan biasanya ada perayaannya. Kira-kira gimana? Mungkin si saudari Novita bisa berpendapat, pernah ada pengalaman tidak? Iya Ibu, izin Bu menjawab. Kebetulan saya dari Universitas Trunojoyo Madura itu dari Madura. Nah, kalau di peringatan di setiap kampung atau setiap desa itu berbeda-beda Ibu. Jadi kalau di kampung saya, khususnya di Bangkalan, peringatan Maulid Nabi yang saya ketahui itu sebelum adanya seperti istighosa dan lain sebagainya, itu ada yang namanya ini Bu, apa tuh bancaan itu Bu, selamatan seperti itu. Kemudian ada ininya Ibu, ada hadiah-hadiah yang ditaruh di atas, nanti rebutan untuk mengambilnya seperti itu sebelum hari H Maulid Nabinya. Seperti itu sih Bu kurang lebihnya. Dan masih banyak yang lainnya itu. Oke, terima kasih, betul ya, betul. Kebetulan saya memang kuliahnya di Malang, terus saya juga punya teman-teman dari Madura. Jadi saya punya teman dekat juga di Madura. Jadi budaya menurut saya di Indonesia tuh budayanya itu mirip-mirip, cuma beda bagaimana mengemas dan menampilkan. Nah, wisata Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi ini di kita itu sama kurang lebih. Jadi kita tuh bikin perayaan. Jadi sebelum hari H itu di masjid-masjid itu mereka memiliki kayak melakukan pengajian bersama gitu ya, dengan ada pengajiannya itu unik. Pengajiannya itu kayak seperti bernada kayak kalau Anda nonton apa ya? Kalau Anda nonton TV ada yang lomba hafiz seperti itu. Jadi ada nadanya gitu ya. Mungkin kalau yang mohon maaf, takutnya kalau yang mungkin yang non muslim juga pernah mendengar lah kalau pada saat Maulid Nabi itu biasanya ada perayaan-perayaan, ada pengajian di masjid yang rame gitu. Nah, di wisata Bubohu ini mereka tuh kuenya itu dibikin berupa seperti bentuk topoyo. Jadi topoyo itu ini ya. Ini kue apa ya? Namanya di sini kalau di Gorontalo itu namanya kue kalau bahasa Indonesia apangnya ini. Nah, jadi mereka tuh bikin kue masyarakat di rumah-rumah terus bersama-sama dibungkus kemudian dibentuk menjadi satu bangunan yang kayak bangunan tinggi ya. Nah, nanti ini diarak-arak gitu di jalan, kemudian akan direbutkan sama dengan tadi di Madura itu. Jadi setelah sudah diarak-arak, sudah didokumentasikan, nah akan dibagi-bagi ke warga sama-sama mereka merebutkan nih kue-kue ini gitu. Nah, tidak jarang juga upacara namanya upacara walimah. Upacara walimah ini juga dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait. Misalnya kampus kami juga dari fakultas kami wajib untuk bikin satu topoyo begini. Bikin satu, kemudian kami bawa ke masjid, kemudian nanti akan dibagikan ke masyarakat sekitar. Seperti itu sih. Lalu
Nah, namun yang uniknya dari tempat wisata ini adalah itu merupakan center atau pusat dari perayaan Maulid Nabi. Kenapa? Karena di situ adalah kerajaan. Jadi kerajaan Gorontalo tuh di situ ada kerajaan juga seperti itu. Sehingga karena dia kerajaan, maka si petinggi-petinggi dari Bubohu ini pun bikin icon di sana. Nah, jadi icon bentuk masjidnya ini juga ini seperti ini, kayak kubah emas-emas begini juga. Namanya Masjid Kubah Emas. Jadi bentuknya seperti topoyo itu yang kayak piring tempat kue begitu. Nah, filosofinya juga topoyo ini adalah bentuk juga seperti kubah masjid, gitu ya. Ini sehingga di sini saya di pesantrennya ini pesantrennya ya. Jadi di desa itu ada satu titik di mana di situ ada museumnya, ada pesantrennya, ada pemuka adat di dalam tinggal di dalam situ di salah satu desa itu yang disitulah dijadikan tempat wisata. Saya infokan biaya masuknya itu tidak ada. Jadi karena mungkin mereka itu desa yang ingin menampilkan sejarah mereka itu, nah mereka tidak ada tidak memberikan tiket masuk atau biaya masuk. Jadi silakan saja, mereka sangat welcome ketika kita mau mengunjungi ke sana. Oke, itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau berpendapat atau yang mau bertanya, silakan. Di daerahnya mungkin kalau di Jawa seperti apa ya? Di Jawa tadi sudah ya, di Madura. Mungkin yang di Cirebon tadi. Misi Bu, boleh izin bertanya Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Balki, saya dari Universitas Syah Kuala, yaitu di Banda Aceh. Saya ingin bertanya, apakah di wisata tersebut tadi, di Desa Bubuh tadi, ketika hari itu dibuka setiap saat, atau ketika ada event-event tertentu saja, atau mungkin malah ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, kayak misalnya kayak Maulid Nabi atau perayaan-perayaan lain, itu tempat tersebut tutup atau gimana Bu? Oke, terima kasih, bagus Bu. Ya. Ya, makasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi tempat itu dibuka setiap hari, tidak ada batas waktu ya. Jadi tidak ada kayak kalau acara tertentu ditutup atau di apa. Namun pada saat perayaan Maulid Nabi, namun pada saat perayaan Maulid Nabi ini, mereka juga di sana adalah banyak perayaan-perayaan. Jadi istilahnya mereka itu ada acara ya. Kalau sebelum COVID itu mereka itu kayak bikin satu panggung di desa itu, kemudian di situ ada penampilan dan mengundang kayak petinggi-petinggi, kemudian ada tarian dan lain-lain. Nah, tidak ada batasan kepada masyarakat yang mau melihat atau menonton. Namun pada saat hari H itu saja yang tempat wisata yang inti ini, yang gambar ini, gubuk ini tuh ditutup. Artinya tidak untuk masyarakat umum dulu, namun setelah kegiatan Maulid Nabi itu saja sudah dibuka seperti biasa sih. Jadi saya kapan saja bisa, kalian mau ke sana pagi, siang, sore, sangat boleh ya. Oke, mungkin ada lagi? Nah, kemudian lalu karena sudah dijadikan tempat wisata, sebagai untuk menambah daya tarik, si yang pengelola wisata ini akhirnya mereka karena di situ ya wisata alam, mereka bukan mengundang ya, mereka itu sebenarnya awalnya tidak sengaja hanya memberi makan burung merpati saja. Nah, namun karena mereka lihat semakin banyak yang datang, akhirnya apabila Anda mau berkunjung ke sini, mereka menyediakan jagung kering untuk Anda bagikan ke burung. Jadi ini burung merpati ini banyak sekali di sini, yang ketika Anda kalau memegang makanan tuh mereka akan datang semuanya, sehingga si Pak Yosef ini menjadikan wisata ini semakin menambah ketertarikan dari wisatawan dengan adanya burung merpati ini. Juga ada kafenya di sebelah mana ya? Nah, kafenya itu juga ada di dalam sini ya, di sebelah sini. Atau kita lihat video lagi ya? Ya, oke, itu. Ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Sebentar. Oke,
Kita lihat yang kedua. Desa Bungo. Kata Bungo dalam bahasa Gorontalo yang berarti buah kelapa adalah salah satu desa di Provinsi Gorontalo yang berada di Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo. Desa Bungo terkenal elok dengan diapit oleh perbukitan kapur yang biasa disebut Gunung Tidur dan hamparan Teluk Tomini yang cantik dengan birunya. Ciri khas yang lekat dengan suasana religius mulai terasa saat memasuki pintu gerbang menuju desa ini. Tak heran, masyarakat Gorontalo menyebut Desa Bungo sebagai desa wisata religius. Dahulunya, Desa Bungo adalah desa kecil yang bernama Desa Bubohu. Namun, setelah adanya pemugaran oleh pemerintah daerah, Desa Bubohu diubah namanya menjadi Desa Bungo. Dan masyarakat Desa Bungo mayoritas memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Desa Bungo sangatlah kaya dengan pesona alamnya, seperti di puncak perbukitan Bungo terdapat masjid berkubah emas yang dikelilingi dengan kolam. Di masjid ini, kedua mata bisa termanjakan oleh pemandangan di sekitarnya. Dari perkampungan yang tentram, jalan kecil di punggung bukit, jajaran perahu nelayan, hingga birunya Teluk Tomini. Nuansa Islami terasa begitu kental di tempat ini. Pada bagian samping kiri dan kanan tangga menuju Masjid Kelima Emas, terdapat balok semen yang bertuliskan nama bulan dan kalender Islam. Sayup-sayup terdengar pengajian dari penggalan suara masjid, membuat suasana terasa semakin syahdu. Desa Bungo juga punya pondok yang menjadi ciri khas desa. Pondok ini dinamakan Pondok Ombohi. Dengan arsitektur yang unik menyerupai kue kolombengo. Bercengkrama sambil menikmati udara segar, bahkan untuk beristirahat di Pondok Ombohi pun diperbolehkan, tanpa dipungut biaya sebesar pun. Pondok Ombohi memiliki kolam dengan air yang jernih di sekitarnya. Tak ketinggalan juga, burung-burung merpati yang terbang ke sana kemari siap dimanjakan oleh para wisatawan. Tak hanya itu, Desa Bungo juga mempunyai museum fosil kayu. Di museum ini, wisatawan dapat melihat ratusan hingga ribuan fosil-fosil kayu yang berusia jutaan tahun.
Pantai ini dikenal dengan nama Pantai Dulanga. Hamparan pasir putih yang memanjang menjadi daya tarik utama dari Pantai Dulanga. Merdunya suara gemercik ombak yang menghampiri tepi pantai, hingga malu-malunya senja yang pulang-pulang, selalu menjadi tempat favorit bagi jiwa-jiwa yang sengaja lari dari pekerjaan, yang berusaha merefresh diri dan alat dari hiruk-pikuk rutinitas. Desa yang dulunya hanya desa kecil, dengan keadaan sosial ekonomi rendah, mampu berubah menjadi desa wisata yang dikenal kiprah di seantero provinsi. Menjadi salah satu bukti perjuangan, kerja keras, dan keinginan untuk terus membenah diri yang ditanamkan oleh seluruh masyarakat desa Bungo. Ya, itu. Nah, jadi seperti itu sudah sangat jelas di video. Jadi ketika Anda ketika Anda datang ke Gorontalo, semoga bisa walaupun di bagian detik-detik terakhir saja, setidaknya mungkin di akhir bulan ya, seandainya bisa luring itu agendanya cuma biar Anda langsung bisa melihat secara langsung gitu. Kita doakan. Nah, jadi itu tadi tampilannya. Jadi di dulunya, jadi ceritanya desa itu tuh memang sudah punya potensi air yang sangat-sangat kayak sumber air. Lalu sehingga di situ otomatis dengan kita membudidayakan tanamannya, maka kita bisa menghasilkan komoditas yang baik kepada masyarakat. Si Bapak Yosef itu dia bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Sayangnya si Pak Yosef itu beliau sudah meninggal di tahun 2019. Namun sepeninggal beliau ternyata sudah banyak wisata lain yang mengikuti. Tadi ada Pantai Dulanga kalau tidak salah ya, bagus juga itu sih. Nah, lalu apalagi ya? Saya sebenarnya Anda nanti bisa saksikan di video. Namun ini saya mau share yang ada video sedikit tentang peringatan Maulid Nabi. Nah, sedikit informasi juga bahwa di Gorontalo itu kalau Anda sudah pernah dengar adalah namanya Serambi Madinah, terkenal dengan Serambi Madinah. Kalau Aceh Serambi Mekah, kalau Gorontalo Serambi Madinah, karena kami banyak kayaknya mayoritas Muslim dan juga kerajaan-kerajaan Islam di kami itu ternyata sejarahnya berawal dari sini. Oke, ini ya. Matahari bersinar terik. Saatnya masyarakat di Desa Wisata Religi Kabupaten Gorontalo memulai aktivitas. Suasana keagamaan yang begitu kental dengan prinsip adat bersendi syara dan syara bersendikan kitabullah menjadikan masyarakatnya senantiasa hidup rukun dan damai. Di Desa Wisata Religi Kabupaten Gorontalo, wisatawan dapat melihat berbagai kegiatan bernuansa sejarah, budaya, dan agama, mulai dari sejarah keislaman para raja terdahulu hingga tradisi yang diadakan setiap tahun saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad diwarnai dengan kegiatan walimah. Walimah di Desa Wisata Religi Kabupaten Gorontalo diawali dengan kegiatan zikir atau dalam bahasa Gorontalonya adalah dikili. Dikili atau zikir dilaksanakan selama semalam suntuk setelah sholat isya hingga setelah sholat subuh berlangsung. Doa-doa dan lantunan berbahasa Gorontalo diucapkan oleh penzikir yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sejak dalam kandungan ibunya hingga lahir di muka bumi untuk perjuangannya menyebarkan agama Islam. Dalam tradisi walimah di Gorontalo, bentuk sukacita masyarakatnya dilaksanakan melalui hiasan kue-kue tradisional yang dipajang berbagai bentuk, ada yang bentuknya kubah masjid hingga kuenya memanjang ke atas. Begitu unik dan cantik. Hal ini sudah dilakukan masyarakat di Desa Wisata Religi Gorontalo sudah sejak lama dan bertahan hingga sekarang. Tradisi walimah di Desa Bungo itu berasal dari Toyopo, yang namanya Lilingo.
dan baru dia dari tahun ke tahun makin meningkat, jadi dibinakan jadi telangga. Jadi telangga dia sudah meningkat lagi, jadi dikatakan walimah. Walimah itu asal kata dari walimahan. Walimahan itu adalah perayaan dari tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Di sini sudah tradisi di sini bahwa sudah mereka membuat walimah itu yang bermacam-macam bentuk. Yang ada berbentuk masjid, ada yang berbentuk telangga saja. Baru DP isinya juga, bentuk kuenya juga memang beda-beda. Baru setelah itu hasilnya dibagi-bagi kepada yang diutamakan kepada para penjikir, baru yang lain ke panti asuhan, ya diantar ke panti asuhan. Baru yang di sana dibagi kepada yang penjikir-penjikir dan pendatang-pendatang juga mendapat oleh-oleh. Yang datang berwisata ke sini, dia mendapat oleh-oleh. Sehingga itu sekarang sudah menjadi wisata religi, itu dengan berdasarkan itu. Ratusan bahkan ribuan kue tradisional Gorontalo mulai dari kue yang disebut kolombengi, kue sukade, kue cucur, hingga nasi dan kue cake coklat dihias dalam sebuah wadah yang disebut toyopo maupun tolangga. Masyarakat menganggap perayaan Maulid Nabi dengan menyediakan kue-kue tradisional khas daerah tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi kegiatan bernuansa kental keagamaan dan berbagi kepada sesama umat manusia dan meneladani sifat dan perilaku mulia dari Nabi Muhammad SAW. Oke ya, kita masuk ke sesi diskusi saja ya. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, sebenarnya ada satu topik yang belum saya bahas lebih dalam ya. Jadi di sini nanti Anda di video juga Anda bisa melihat video dari Bapak Yosef ini. Beliau diwawancara itu kalau tidak salah tahun 2013. Nah, ada video beliau diwawancara oleh kalau nggak salah Metro TV. Jadi sudah banyak juga berita yang meliput di desa itu. Nah, di situ dibahas bahwa kenapa sih Gorontalo itu kan banyak kerajaan. Mungkin kalau Anda mungkin sudah sempat searching sebelumnya ya. Gorontalo itu banyak kerajaan, tapi kok tidak ada sama sekali satupun kerajaan. Bangunan kerajaan di kita. Memang benar di kita itu tidak ada sama sekali kerajaan. Mungkin kalau yang anak Jogja, yang dari Jogja kalau ada, kalian kalau pernah ke Jogja ada keraton, kesultanan. Nah, di Jogja itu kan nampak jelas tuh kerajaan. Nah, kalau di kita tuh memang tidak ada sama sekali. Dan tidak ada juga tidak ada penerus ya kayaknya. Nah, beda dengan daerah Jogja. Jadi di Gorontalo itu kerajaannya itu tidak ada penerusnya, namun mereka hanya tinggal di rumah masing-masing. Jadi, nah rumahnya salah satu raja ini di tempat wisata tersebut. Nah, jadi dan mereka tidak mengkader penerus mereka, beda dengan di wilayah lainnya. Nah, itulah mungkin keunikan dari daerah kami ya. Saya juga kalau menelusuri sejarahnya kok raja-raja kita kenapa seperti itu. Namun mereka itu lebih ingin merakyat, jadi dan ingin lebih dekat kepada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung yang si Pak Yosef hasilkan ini kan jelas beliau bisa membuat satu desa yang awalnya hanya tidak begitu diperhatikan, namun sekarang sudah nampak dengan keaslian wilayahnya, keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Itu sih yang belum saya tampilkan. Baiklah, itu saja. Kita masuk ke sisi diskusi. Monggo kalau ada yang mau sharing terkait dengan materi ini atau mungkin di budaya yang seperti apa di perayaan keagamaan. Mungkin di Maulid Nabi ya, untuk yang Muslim dipersilakan. Izin Ibu, boleh ke saya? Ya. Ya, silakan. Dari mana ya? Jadi ini sharing ya Bu? Ya, monggo mau cerita apa saja boleh deh.
kalau di Cirebon itu kan terdapat Sunan ya. Sunan itu seperti apa ya? Seperti pemuka agama Islam di masa lalu. Maksudnya tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Kan di Jawa itu ada 9 Sunan. Nah di Cirebon itu Sunan Gunung Jati atau Ciketo. Nah biasanya jika Maulid Nabi sudah dekat, banyak penziarah yang berziarah ke makam Sunan Gunung Jati yang berada di Kasepuhan Keraton Cirebon. Nah di situ penziarah ya berdoa lalu berzikir meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus biasanya kalau hari H itu di Cirebon ada pawai seperti apa ya? Tiap malamnya tuh malamnya itu ya seperti pawai malam-malam bawa apa? Kadang bawa apa sih namanya? Obor. Gendang atau suling, terus obor, iya. Terus membawa arak-arakan seperti yang tadi, tapi arak-arakannya itu suka dimodifikasi gitu. Jadi ada unta atau ada apa bedug dan lain-lain. Dan itu dilaksanakan ya semalaman sampai pagi. Lalu pas itunya tuh pulangnya mereka diam di masjid dan melanjutkan berdoa dan baca-baca ayat suci Al-Quran. Ya, terima kasih sharingnya. Ya, betul sekali. Jadi memang pada zaman dahulu kalau kita membahas sejarah itu panjang ya. Dan ada beberapa yang ditinggalkan oleh pemuka-pemuka agama kita, bahkan yang berjuang untuk mengembangkan yang berjuang untuk bagaimana caranya agar kalau menurut agama kalau Islam itu bagaimana masuknya pada saat itu. Nah, untuk Gorontalo sendiri itu sebenarnya di sini tuh tidak ada yang kayak di Jawa tuh di Cirebon itu ya ada makam sultan dan lain-lain. Nah, Sunan. Nah, kalau di kami itu memang tidak ada yang ada salah satu makam itu ya, makam yang membawa Islam ceritanya. Kalau tidak salah juga di daerah pinggiran pantai situ, di atas gunung makamnya, namun memang beliau itu bukan bergelar Sunan. Nah, jadi sepertinya mungkin ya Islam itu masuk pada saat mungkin sebelum era Sunan karena segala informasi juga bahwa Provinsi Gorontalo itu adalah yang pertama kali merdeka sebelum Indonesia. Jadi ceritanya, nah itu akan kita bahas besok ya. Jadi ceritanya kita tuh sudah merdeka dari tanggal 23 Agustus 1942. Nah itu ceritanya. Nah kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah di Indonesia yang lain sampai ke negara Indonesia. Seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau sharing? Sebelum nanti saya jelaskan tugasnya apa. Boleh menambahkan ya Ibu ya? Ya boleh. Terkait tadi rekan saya yang dari Cirebon dan juga penjelasan mengenai yang ada di daerah Gorontalo tidak hampir jauh berbeda rupanya tuh. Saya kira perayaan Maulid Nabi yang ada selamatan, terus kemudian ada seperti yang kue-kue tadi Ibu dihias seperti itu. Nah, di tempat saya di Madura juga khususnya di Bangkalan, karena kalau misalnya di Madura daerah Sampang, Pamekasan ataupun Sumeneb itu juga berbeda-beda Ibu. Nah, kalau yang di Bangkalan ini perayaan-perayaan yang paling mewah selain ketika Idul Adha juga ini Bu, perayaan Maulid Nabi itu yang mewah yang ada di Bangkalan sendiri. Nah,
Untuk seperti apanya, kalau misalnya di Bangkalan itu sebelum hari H, 10 hari sebelum perayaan Maulid Nabi, itu sudah apa itu namanya itu bahasa Indonesianya antar kayak seperti bubur seperti itu. Nah, itu selama 3 hari berturut-turut. Kemudian untuk warga ataupun orang-orang di desa yang mempunyai kelebihan dana bisa untuk merayakannya dan bisa membagikan sedikit santunan-santunan. Untuk yang secara rincinya tidak berbeda jauh, Ibu, seperti itu rupanya. Ya, oke, contohnya sudah jelas ya. Jadi sudah banyak sekali pengalaman. Sebenarnya saya juga jadi ikutan membayangkan nih, karena saya dulu pernah ke Madura ya. Kalau ke Cirebon belum. Saya sudah pernah ke Madura. Jadi saya langsung ketika ada mahasiswa yang dari Madura, saya itu juga langsung membayangkan, oh iya, aku ingat Madura gitu. Terus apalagi dengar teman-teman tuh yang medok gitu. Jadi saya juga jadi keingat kampus saya gitu ya. Jadi ya kalian juga ketika menyaksikan saya presentasi pasti aduh gimana ini, kayak itu ya, menghayal gitu ya istilahnya. Benar Ibu, benar sekali. Nah ya, jadi setidaknya ya kita sudah bisa membayangkan lah seperti apa, dan mungkin di sekitar Anda juga pasti tradisi seperti ini tuh sangat kental dan sangat ya tidak beda jauh, tinggal bagaimana kemasan. Karena kita tuh satu Indonesia, satu benua, satu negara, ya pastinya kita tidak terlalu beda kebudayaannya. Seperti itu sih. Kira-kira ada lagi nggak? Sebelum nanti saya akan menjelaskan jadwal aja, terus tugas ya. Terus kita kayaknya kita akhiri aja dulu hari ini, kita lanjut besok. Izin Bu bertanya Ibu, terkait presensinya seperti apa Ibu? Iya, untuk presensinya itu ini saya bukakan ya. Coba kalian buka pada diktinya. Ya, kayaknya ya. Jadi presensinya itu Anda itu secara tidak langsung ketika Anda sudah aktif akan muncul di saya itu Anda sudah hadir atau belum. Ini saya masih tampilkan, masih loading ya. Kayaknya pada ini lagi down mungkin. Nah, jadi secara tidak langsung kalau Anda sudah aktif dan membuka semua isi dari modul ini, Anda akan tercatat hadir. Kayaknya begitu ya. Ya. Ibu, maaf. Ya, silakan. Sepertinya hari ini saya nggak bisa ikutan absen karena dari tadi nggak bisa dibuka. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kalau gitu untuk absen hari ini nggak apa-apa dulu. Saya ini nanti aja Anda buka pada saat sudah mungkin malam atau sore gitu ya. Iya, saya juga ini nggak bisa, kayaknya memang lagi down karena semuanya pada kuliah modul Nusantara ya. Nggak apa-apa. Iya, Boleh deh. Ibu. Kalian itu juga mengisi logbook? Atau enggak manual Ibu bisa. Oke, Google Form aja ya, saya kirimkan ya. Iya Ibu, ketakutannya nanti sampai malam seperti itu. Terima kasih. Oke deh. Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin atau kalian ngisi logbook juga kan ya? Ah iya, tapi padanya masih belum bisa ya. Sudahlah, nanti saya infokan lebih lanjut ya. Untuk absennya saya menyusul. Nah, untuk tugasnya, semoga sepadanya sudah bisa. Tugasnya itu menjawab pertanyaan, lalu Anda kerjakan di Word, diketik saja ya. Jadi pertanyaannya tuh ada 5 pertanyaan saya bikin, Anda ketik, kemudian Anda pakai tampilkan nama. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, diupload sebelum masuk kelas hari Sabtu. Ya. Lalu yang tugas besok yang harus Anda segera upload itu adalah kartu biodata, ya. Namun kalau untuk tugas yang ini terkait wisata Bubohu ini saya kumpulnya minggu depan. Izin Bu, untuk besok kan hari Minggu Bu, saya menganut agama Kristen. Jadi untuk besok Bu, jam berapa ya Bu? Oh ya, oke deh. Apa kita sepakati saja besok mungkin diganti sore atau
Kira-kira kalau ibadahnya jam berapa, Desiana? Pagi ya? Biasanya pagi sih, Bu. Boleh kalau misalnya kita ganti besok jam 1 Wita, berarti di sana jam 2 gitu, gimana jam 2 Wit? Jam 1 Wib. Jam 1 di WIB nggak Iya. masalah tuh, karena kan ada sholat kalau nggak salah. Ada apa ini? Oh iya, heeh. Iya kan, kita kan istirahat sholat atau mulai jam 3 Wita di sana jam 2 ya? Iya, Bu. Hari Minggu kan, iya, biar kita selesainya kurang lebih di saya jam 4, di sana jam 3 kurang lebih ya, jam sampai setengah 4, saya sampai setengah 5 ya. Maaf ya, soalnya kadang-kadang tuh kalau masalah waktu tuh kadang-kadang saya suka lupa, apalagi kalau waktunya ibadah ya, istirahat makan. Baiklah. Oke, jadi besok kita masuk kalian jam 2 ya, saya jam 3. Baiklah, itu saja. Kalau sudah tidak ada lagi tanggapan atau pertanyaan, salam kenal semuanya. Mohon maaf kalau hari ini tuh kita belum bisa maksimal, karena mentor saya agak kesulitan sinyal juga, terus kita juga masih pertama kan. Tadi juga saya sempat salah orang tuh, siapa sih? Si Nabila ya? Saya pikir mentor saya ya. Baiklah. Mohon maaf. Iya. Baiklah, mohon maaf. Sebelum saya akhiri, kita foto bareng dulu yuk. Iya, Bu. Gayanya begini ya. Bentar. Oke, ditampilkan videonya, dinampakkan. Sebentar. Bentar ya. Ditahan dulu. Oke. 1, 2. Oke deh. Oke, tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, baiklah. Kita akhiri dulu perkuliahan kita perdana pada hari ini. Tolong mohon Anda untuk mengisi tugasnya, masih dikumpul minggu depannya. Dan jangan lupa nonton video-video yang ada, satu belum saya tampilkan. Lalu untuk absen akan menyusul. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk diskusi dan lanjutan tanya jawab bisa di grup WA grup ya. Ya, baiklah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya.